Shalom, kita bertemu kembali dalam Efrata Devotion. Kita mau bicara tentang investasi. Berdasarkan Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia disebutkan, investasi merupakan penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan, gitu ya. Para pebisnis tentu sudah sangat familiar dengan istilah investasi ini dan bahkan sudah berpengalaman dengan dinamika untung ruginya kan. Prinsip investasi ini juga sangat penting kita jalani dalam proses hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Alkitab sendiri banyak bicara tentang investasi loh. Salah satunya kita jumpai dalam Matius 25 ayat 14-15. Demikian firman Tuhan. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Kita tahu kelanjutan kisah perumpamaan Yesus tersebut ya. Yang 5 dan 2 talenta menjalankan investasinya dan menguntungkan. Sementara yang 1 talenta tidak menjalankan investasinya. Dan kita tahu orang yang tidak berinvestasi tidak mendapatkan keuntungan dan tidak mendapat kebahagiaan. Sebagaimana di akhir kisah perumpamaan disebutkan. Kita mungkin berpikir bagaimana investasi yang rugi? Seharusnya tidak masalah. Minimal orang yang berinvestasi rugi, ia mendapat pengalaman dan pola pikirnya naik level kan. Daripada orang yang tidak berinvestasi sama sekali. Hari ini saya tidak bicara investasi keuangan saja tentunya. Yang mau kita renungkan adalah prinsip firman-Nya. Yesus katakan dalam Matius 25 ayat 21, maka kata Tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ini nih prinsipnya nih. Baik dan setia. Setia dalam perkara kecil, maka siap dipercaya kepada perkara besar. Karakter ini perlu sekali dalam investasi. Bagi kita yang saat ini sedang meniti karir, ya, coba lakukan prinsip firman Tuhan ini, yaitu baik dan setia. Setia dulu dengan hal-hal yang kecil. Lakukan dengan serius dan penuh tanggung jawab. Jangan malas-malasan, jangan mudah kecewa dan mundur kalau mengalami masalah dalam investasi dan pekerjaan. Miliki prinsip ini, menjadi baik dan setia. Investasi sekali lagi bukan hanya bicara uang dan keuntungan, tetapi bicara investasi juga menyangkut keseluruhan hidup kita loh. Apa yang paling banyak kita investasikan dalam hidup kita? Uang? Tidak salah memang. Tapi kalau kita lebih banyak menginvestasikan waktu kita untuk uang, kita juga tidak mengalami kebahagiaan. Jangan lupa juga menginvestasikan hal-hal yang bernilai kekal. Misalnya investasikan waktu untuk anak-anak kita. Investasikan apa yang kita berikan kepada mereka. Bukan hanya pendidikan ya, tapi relasi dan nilai-nilai kebenaran juga terus kita investasikan ke mereka. Supaya nanti kita di kemudian hari, kita bisa menuai hal-hal yang hebat dari mereka. Saya ingat firman Tuhan katakan dalam 3 Yohanes 1 ayat 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Wow, saya pikir ini bagian investasi yang sangat besar juga. Investasi apa lagi Bapak Ibu Saudara? Investasikan waktu dan uang juga untuk pekerjaan Tuhan. Ini membuat kita tidak dikuasai oleh mamon, tetapi mengarahkan kita bagaimana mengelola keuangan yang benar dalam hidup yang Tuhan percayakan. Investasikan waktu juga untuk bangun relasi dengan Tuhan. Hal ini penting dalam menjalankan bisnis, dalam menjalankan kehidupan keluarga. Kita butuh firman dan janji-janji Tuhan untuk membuat kita tetap prima dalam hidup ini. Membuat kita kuat secara rohani dalam menghadapi tantangan dan pergumulan. Apa yang kita investasikan dalam hidup, lakukanlah dengan baik dan setia. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan percayakan banyak hal dalam hidup kami. Ajar kami Bapa untuk bisa menginvestasikan hal-hal yang kekal, hal-hal yang baik, nilai-nilai karakter yang baik dan setia. Sehingga ketika kami menjalankannya, baik menjalankan keuangan, menjalankan bisnis, usaha, pekerjaan, bahkan menjalankan pelayanan, bahkan relasi-relasi kami dalam keluarga dengan orang lain, kami bisa lakukan dengan prinsip firman Tuhan. Kami ingin menuai apa yang kekal, kami ingin menuai hal-hal yang luar biasa, karena kami menjalankan, kami menginvestasikannya sesuai dengan kebenaran firman. Demi nama Yesus, kami telah berdoa. Amin.